Salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu di channel Sahabat Doa. Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya, maka setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon dan menaikkan segala pergumulan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan kembali doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama bersepakat menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, kembali saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan tentang doa untuk meneguhkan dan menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut saudara adalah dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini ditegaskan bahwa Allah mendengar umat-umatnya, Allah mengampuni dosa umat-umatnya, serta memulihkan mereka. Jadi hal yang mau ditegaskan oleh Tuhan bahwa Dia peduli kepada umat-umatnya. Dia mendengarkan seruan mereka, Dia mengampuni mereka, bahkan mengerjakan pemulihan bagi mereka. Dan di ayat 15 malah dikatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Allah memperhatikan doa-doa mereka. Allah memperhatikan seruan-seruan umatnya pada masa itu. Allah memberi janji bahwa Dia mendengar, mengampuni, bahkan memulihkan. Saat ini saudara, saat kita datang kepada Tuhan dalam doa, seruan dan permohonan kita di hadapannya, Allah berjanji bahwa Dia mendengar. Saat kita datang kepada Dia, Dia mengampuni kita. Saat kita datang kepada Dia, berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia, Dia memulihkan kita. Kenapa saudara? Karena Dia menegaskan, Dia menaruh perhatian kepada doa-doa kita. Saat ini saudara, apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi persoalan saudara? Dengar, Allah berkata bahwa Dia mendengar ketika kita datang kepada Dia, berseru kepada Dia, berdoa kepada Dia. Dia memperhatikan doa-doa kita, Dia mendengarkan kita, mengampuni kita, bahkan memulihkan kita. Dia akan mengerjakan pemulihan dalam segala masalah dan persoalan saudara. Dia akan mengerjakan pemulihan terhadap segala penyakit saudara. Dia akan mengerjakan pemulihan dalam segala situasi saudara, baik ekonomi, keluarga, atau apapun itu. Allah sanggup mengerjakan pemulihan. Allah berkuasa mengerjakan pemulihan. Dan saat ini saudara, yang saya rindu kita perhatikan, sehingga Allah akan menjawab kita, sehingga Allah akan mengampuni kita, dan sehingga Allah akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat 14 tadi saudara,
dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarnya dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dalam doa-doa kita, apa yang perlu kita lakukan sehingga kita akan didengar Tuhan, diampuni Tuhan, bahkan Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Tuhan mengerjakan pemulihan dalam setiap pergumulan dan topik-topik doa yang kita naikkan. Ditegaskan tadi saudara bahwa umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, di mana umat-umatnya pada masa itu dituntut untuk mereka mengakui sepenuhnya bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan mereka. Hanya Tuhanlah yang mereka andalkan, tidak ada yang lain. Mereka merendahkan diri dan berdoa dan sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan yang berkuasa menolong mereka. Maka sekali lagi firman Tuhan berkata, aku dengar dan aku pulihkan. Selain merendahkan diri, dikatakan dan mencari wajahku. Saat kita datang berdoa kepada Tuhan saudara, bukan hanya urusan permohonan dan permohonan di hadapan Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, hal yang jauh lebih penting dari segala permohonan adalah apakah kita datang mencari wajah Tuhan. Karena sebenarnya sebelum kita berdoa pun Allah sudah tahu. Sebelum kita meminta pun Allah sudah tahu. Yang Tuhan mau lihat adalah kerinduan hati kita untuk mencari Dia, kerinduan hati kita akan Dia, akan pribadinya. Itu jauh lebih penting daripada hanya menaikkan segala topik-topik doa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari ini, saat kita menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, saat kita datang membawa segala masalah persoalan kita di hadapan Tuhan, saat kita merindukan jawaban doa, ada hal yang lebih penting saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari wajahnya. Biarlah malam hari ini kita datang kepada Tuhan untuk mencari wajahnya. Biarlah malam hari ini saudara, kita datang kepada Dia membawa segala masalah persoalan kita untuk mencari wajahnya. Maka dengan demikian Dia akan mendengar kita dan akan mengerjakan pemulihan. Bahkan selanjutnya ayat 14 itu juga dikatakan saudara, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita datang kepada Dia bukan hanya masalah permohonan, bukan hanya masalah topik doa, tetapi hidup kita jauh lebih penting di hadapan Tuhan, di mana kita mengalami pemulihan, di mana kita mengalami pertobatan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Artinya kita datang kepada Tuhan bukan hanya datang menyampaikan permohonan, tapi datang dalam pertobatan. Hari ini saudara datang membawa masalah persoalan saudara kepada Tuhan dengan diri saudara sendiri rindu untuk mengalami pertobatan dan perubahan menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Apakah saya dan saudara rindu hari ini mengalami jawaban doa, di mana Allah mendengar kita, mengampuni kita, dan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita? Mari kita datang berdoa dengan merendahkan diri saudara, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Mari kita datang dengan berdoa sambil mencari wajah Tuhan saudara. Bukan hanya datang menyampaikan permohonan dan permohonan, tapi kita rindu mencari wajahnya. Dan kemudian mari kita datang dengan kerinduan untuk menjadi lebih baik, bertobat menjadi lebih baik, bertobat dan menjadi lebih baik saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, karena firman-Nya berkata bahwa Dia dengar, Dia ampuni, dan Dia pulihkan kita. Ketika kita datang berdoa dengan merendahkan diri, ketika kita datang berdoa dengan mencari wajah-Nya, ketika kita datang berdoa dengan bertobat di hadapan-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan segala topik doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum kita akan bermohon di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Dia, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tinggikan Tuhan. Mari ucapkan kata-kata syukur kepada Dia. Haleluya. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami muliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami puji-puji Engkau. Tempat kami berseru, tempat kami mengadu, tempat kami bermohon. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Terpuji, termulialah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan segala permohonan kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berseru, Engkaulah tempat kami mengadu dalam segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini bersama-sama anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa, permohonan, dan kerinduan mereka. Engkau Allah kiranya yang campur tangan, Engkau Allah kiranya yang bekerja. Nyatakan mujizat-Mu saat ini Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik-topik khusus doa saudara. Saat ini mungkin saudara sedang memikul satu beban yang hanya saudara yang tahu. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami satu pergumulan, kerinduan, dan sebagainya yang hanya saudara yang tahu. Tetapi dengar, Allah melihat semuanya. Mari serukan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mulai berkata-kata, mulai ucapkan permohonan atas segala beban, pergumulan, dan kerinduan saudara secara pribadi saat ini. Mari berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini saya menopang anak-anak-Mu dalam doa. Mereka sedang berseru kepadamu. Ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang sedang mereka hadapi, dan mereka datang kepadamu. Mereka bermohon kepadamu, mereka berseru kepadamu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dengarkan seruan mereka. Engkau yang tahu ya Tuhan segala beban persoalan mereka. Engkau yang tahu apapun yang menjadi kerinduan mereka, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan mereka saat ini Tuhan. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam segala kerinduan dan beban mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini Engkau mendengarkan seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau mendengarkan tangisan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Engkau tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Adakah saudara saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit? Saya rindu khusus berdoa bagi setiap saudara yang mengalami sakit saat ini. Dengar saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan apapun. Kalau dulu tidak ada yang mustahil bagi Dia, hari ini pun tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit.
dan datang berseru kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, datang kepada Dia dalam seruan, dalam tangisan dengan penuh kerinduan. Allah pasti peduli dan menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu sedang berseru kepadamu untuk kesembuhan segala penyakit yang mereka alami. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bermohon, hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung. Tuhan, tolong dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, dan sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, kolesterol. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudaraku, mungkin saat ini ada penyakit yang sedang saudara alami yang belum disebutkan. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Saya menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Mari sebutkan penyakitmu di hadapan Tuhan. Apapun itu, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau melihat kerinduan mereka, Engkau melihat pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kesembuhan Kau kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, Bapa di sorga, hamba berdoa, berikan selalu kesehatan bagi mereka. Ingatkan mereka selalu untuk hidup sehat ya Tuhan. Beri mereka hikmat Tuhan untuk hidup sehat dalam nama Yesus. Dan Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu bagi anak-anak-Mu. Berikan kesehatan selalu dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan, tolong Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara. Tuhan, campur tangan
di tengah keluarga mereka, semua anggota keluarga mereka. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami suasana sorga di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan lawat dan Tuhan berkati anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong memberkati para petani ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan para petani. Berkati mereka, berkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya sehingga mereka akan memperoleh hasil yang baik dalam nama Yesus. Berkati perjuangan para petani di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnis mereka bisa maju dan berkembang dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang berprofesi sebagai pengusaha pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka, untuk mereka memuliakan nama Tuhan, untuk mereka jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati segala usaha dan bisnis mereka. Berkati para pegawai, Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka. Tuhan campur tangan, bahkan para PNS, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka semua, agar mereka mengabdi dengan ketulusan hati, dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati mereka dalam karir mereka, di tengah-tengah kepegawaian mereka, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan di masa-masa pandemi seperti ini. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Jagai, lindungi, kuasai anak-anak-Mu, lingkupi anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati dan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, perawat, dokter, semuanya Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka. Saat ini Bapa di sorga, berkati juga hamba berdoa buat para pensiunan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka di masa pensiun mereka. Berikan sukacita, berikan semangat, berikan motivasi, dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Berkati juga instansi yang menjaga keamanan di bangsa ini, Bapak, polisi, tentara, dan jajarannya, semuanya Tuhan yang memberkati dalam profesi mereka. Berkati semuanya anak-anak-Mu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan saat ini hamba berdoa dalam ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami kemerosotan ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, memulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih ada dalam proses studi. Tuhan memberkati studi mereka, berkati semuanya bisa berjalan baik, bisa maksimal, dan bahkan akan menghasilkan hasil yang baik dalam proses studi mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan. Berkati masa depan semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Hamba menopang mereka dalam doa, hamba menumpangkan tangan atas mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan anak-anak-Mu. Ini doa dan seruan kami. Ini hamba ya Tuhan yang menopang anak-anak-Mu dalam doa. Tuhan,
kiranya menjawab dan memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya Allah telah mendengar dan menjawab doa kita. Dia Allah yang sanggup untuk menjawab doa-doa kita. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, supaya setiap hari saudara didoakan dan saudara juga dikuatkan melalui renungan firman Tuhan, silahkan di-subscribe saudara channel ini dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan melalui dukungan doa. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.